Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Chelsea siap langkahi klub-klub lain dalam perburuan Erling Haaland. Penyerang asal Norwegia kini menjadi target incaran sejumlah raksasa. Meski klub-klub seperti Real Madrid, Manchester United, dan Manchester City meminatinya, Chelsea disebut siap melangkahi semua klub tersebut. Dalam kontraknya yang sekarang, Haaland disebut memiliki klausul pelepasan 66,6 juta pound sterling yang baru akan aktif pada tahun 2022 mendatang. Para klub peminat Haaland pun diketahui akan lancarkan tawaran perdana ketika klausul itu aktif. Namun, dampak finansial akibat COVID-19 yang dialami sejumlah klub dinilai sangat menguntungkan Chelsea dalam perburuan Haaland. Alih-alih menunggu klausul 66 juta pound Haaland aktif, The Blues justru dikabarkan akan lebih cepat menawar Haaland. Menurut laporan The Athletic via Daily Mail mengatakan bahwa Chelsea akan berusaha merekrut Haaland di akhir musim ini, meski harus membayar lebih banyak daripada klausul rilis sang pemain. Namun di satu sisi, Chelsea baru saja merekrut Timo Werner. Tetapi akhir-akhir ini penyerang berpaspor Jerman seperti kehilangan tajinya di depan gawang. Alhasil beberapa orang akan berpikir bahwa Haaland akan menggantikan Werner. Akan tetapi Daily Mail mengatakan bahwa Haaland sedang disiapkan untuk menjadi tandem Werner di lini depan. Namun The Athletic melaporkan salah satu rintangan berat yang harus dihadapi Chelsea jika mereka menginginkan Haaland adalah agen sang pemain, yakni Mino Raiola. Pasalnya pada 2017 lalu The Blues pernah dibuat jengkel oleh Raiola perihal transfer Romelu Lukaku. Pada kala itu Antonio Conte meminati Lukaku, tapi Raiola justru membantu sang striker bergabung dengan Manchester United. Musim ini Haaland sendiri tercatat telah membukukan 19 gol dari 17 penampilannya bersama Borussia Dortmund. Secara keseluruhan, putra dari Alf Inge Haaland telah mencetak 35 gol dalam 35 laga bersama Dortmund. Frank Lampard beri restu Fikayo Tomori ke Milan. Selain diminati dua klub Inggris, Newcastle dan Leeds United, Tomori juga menarik perhatian AC Milan yang kini tengah perkasa di Serie A. Menurut Gol Internasional, Milan dikabarkan ingin meminjam Tomori hingga akhir musim ini. Mereka juga disebut akan memasukkan opsi pembelian permanen seharga 25 juta pound sterling di akhir musim. Perihal masa depan Tomori, Frank Lampard pun akhirnya angkat bicara dalam sesi jumpa pers pada Senin 18 Januari waktu setempat. Seperti yang dilansir dari Gol, Lampard mengatakan bahwa Tomori sangat konsisten di musim lalu. Tapi menurut Lampard, konsistensi bek muda asal Inggris tak terlihat sepanjang musim 2020-2021 ini. Pada kesempatan yang sama, menurut Lampard, Tomori adalah pemain yang perlu berkembang dan untuk itu peminjaman sepertinya akan menjadi opsi terbaik baginya. Selama melatih Tomori, Lampard melihat sang pemain sebagai pemain muda yang berbakat. Lebih lanjut, pelatih 42 tahun itu akan selalu memandang Tomori sebagai pemain hebat, serta ia ingin memberikan yang terbaik untuk sang pemain. Musim ini, Tomori sendiri baru bermain 4 kali bersama Chelsea. 2 kali di EFL Cup, sekali di FA Cup, dan sekali di Premier League. Peminjaman ke Milan mungkin bisa jadi opsi terbaik untuk meningkatkan permainan Tomori. Premier League terapkan perubahan aturan gegar otak setiap pertandingan. Setelah terjadinya beberapa insiden benturan di kepala, Premier League pun akhirnya mengubah aturan gegar otak yang selama ini berlaku. Aturan tersebut akan mulai diperkenalkan pada tengah pekan ini. Seperti dikutip dari laman Football.London, Premier League disebut akan mengubah aturan gegar otak mereka. Perubahan aturan ini membuat setiap tim diperbolehkan mengganti pemain mereka yang mengalami cedera kepala dan berpotensi mengalami gegar otak. Pergantian itu juga tak dihitung sebagai jatah pergantian 3 pemain dalam kondisi normal.
Menurut The Times, seperti dilansir via Football.London, aturan gegar otak yang baru telah diuji coba dan akan dibahas dalam rapat Premier League pada Rabu 20 Januari waktu setempat. Dalam uji coba peraturan tersebut, setiap tim diperbolehkan melakukan hingga 2 pergantian pemain gegar otak dalam setiap pertandingan. Selain memberikan jatah pergantian tambahan untuk klub dengan pemain yang mengalami gegar otak, Premier League juga menerapkan aturan yang sama untuk lawannya. Jika setiap klub boleh melakukan hingga 2 pergantian gegar otak, lawannya pun demikian. Lawan boleh meminta kebijakan yang sama jika mereka menginginkannya. Aturan pergantian gegar otak yang baru akan diperkenalkan oleh Football Association atau FA dalam lanjutan putaran kelima Piala FA musim ini. Nantinya, saran yang diterima terkait aturan tersebut akan dibawa ke rapat UEFA pada bulan Maret. Semoga saja aturan ini bisa membuat penanganan cedera kepala di Premier League menjadi lebih baik. Lampard sebut Chelsea tak punya sosok seperti Hazard, Costa, dan Fabregas. Chelsea sendiri terakhir kali menjuarai Premier League pada tahun 2017 silam. Dan kala itu, skuad arahan Antonio Conte masih memiliki sejumlah bintang seperti Eden Hazard, Diego Costa, serta Cesc Fabregas. Lampard pun menilai bahwa 3 pemain itu adalah perbedaan utama skuad Chelsea yang menjuarai Premier League dengan skuad Chelsea sekarang. Seperti dilansir dari Goal International, Lampard mengatakan bahwa Chelsea asuhannya hanyalah tim yang didominasi pemain muda, terutama di lini depan. Lampard menilai Chelsea tak punya sosok mesin gol dan assist seperti Hazard, Costa, ataupun Fabregas. Menurut Lampard, Chelsea sekarang merindukan pemain seperti mereka. Sementara tim lain mungkin sudah berada di dekat dengan puncak klasemen, Lampard mengakui bahwa timnya bahkan tak bisa mendekati mereka. Menurutnya, ini adalah periode yang sulit bagi Chelsea. Tapi pelatih 42 tahun menambahkan bahwa dalam situasi seperti ini, ia dan timnya hanya butuh bersabar dan tetap tenang. Sekarang Chelsea mungkin tak memiliki pemain bintang layaknya Hazard, Costa, ataupun Fabregas. Tapi The Blues punya para pemain yang berpotensi meneruskan kecemerlangan sejumlah nama legendaris tersebut. Dengan polesan yang tepat dan sedikit adaptasi, para pemain baru The Blues mungkin akan membawa klub pada gelar juara. Transfer Haaland terlalu bagus untuk dilewatkan, tapi ada banyak faktor masih perlu dipertimbangkan. Belakangan ini tengah santer diberitakan bahwa penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland tengah diminati sejumlah klub raksasa termasuk Chelsea. The Athletic bahkan mengabarkan bahwa Chelsea siap melangkahi rival-rivalnya dalam perburuan Haaland. Pasalnya, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, Chelsea menjadi salah satu tim yang kondisi ekonominya tak begitu terguncang. Terbukti mereka menjadi salah satu tim yang masih bisa menghamburkan banyak uang untuk mendatangkan pemain bintang. Dalam hal transfer Haaland, The Blues juga dikabarkan siap mengajukan tawaran sebelum klausul Haaland aktif pada 2022. Haaland bergabung dengan Borussia Dortmund dari RB Salzburg sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi meski baru pindah setahun yang lalu, sudah ada banyak klub yang berminat, termasuk Chelsea sendiri. Munculnya minat banyak tim memang dirasa wajar, mengingat Haaland begitu tajam dengan lesatan 35 gol dari 35 laga untuk Dortmund. Statistik ketajaman Haaland sepertinya terlalu indah untuk menjadi kenyataan, tapi itulah faktanya. Fakta itu pula yang membuat Chelsea merasa bahwa Haaland layak ditebus dengan harga mahal saat ini. Jika Chelsea berminat pada Haaland, pertanyaan yang langsung muncul adalah bagaimana nasib para penyerang Chelsea sekarang. Olivier Giroud kemungkinan bakal pergi sesegera mungkin, dan Tammy Abraham belum memperpanjang kontrak. Jadi klub mungkin akan menjadikan Haaland sebagai pengganti keduanya. Namun di awal musim ini Chelsea juga baru saja mendatangkan penyerang anyar, yakni Timo Werner dari RB Leipzig. Meski belakangan performanya tengah menurun, Werner didatangkan dengan harapan bisa mencetak banyak gol. Jika London Barat mendatangkan Haaland, maka Werner harus bersaing dengan pemain lain yang diberi tugas mencetak banyak gol pula. Guna mencegah persaingan antar striker, Chelsea bisa memainkan 2 penyerang di setiap laga.
Mereka saat ini punya lebih dari 2 penyerang berkualitas. Dan stok penyerang itu akan bertambah dengan kedatangan Haaland ke Stamford Bridge. Tapi pertanyaannya adalah untuk memasang taktik 2 penyerang siapa yang akan dikorbankan. Dengan formasi 4-4-2 akan memaksa Chelsea mengorbankan gelandangnya. Sedangkan formasi 3-5-2 akan membuat The Blues mengorbankan wingernya. Untuk formasi 4-4-2, Chelsea mungkin akan melepas sejumlah gelandang untuk mengurangi tekanan di tim. Sementara 3-5-2 mungkin bisa disiapkan untuk opsi jangka panjang karena harus mengorbankan winger. Masalah lain yang akan dihadapi Chelsea jika mereka merekrut Haaland adalah The Blues sekarang belum butuh striker tambahan. Pasalnya Chelsea masih butuh peningkatan di sektor gelandang bertahan. Dan mereka juga butuh sosok bek yang bisa mengatur pertahanan. Untuk saat ini, seorang striker belum begitu diperlukan. Dari sekian rintangan yang akan dihadapi Chelsea dalam merekrut Haaland, Mino Raiola sepertinya akan menjadi yang terberat yang harus mereka hadapi. Sebabnya, The Blues selama ini telah berusaha menghindari Raiola yang memang dikenal sebagai salah satu agen terburuk dalam hal negosiasi. Raiola juga menjadi salah satu pemicu merebaknya rumor kepergian Haaland akhir-akhir ini. Berurusan dengan agen seperti Raiola mungkin akan membuat Chelsea menghadapi masalah seperti Manchester United dan Real Madrid dengan Paul Pogba dulu. Selain Haaland, Chelsea juga tengah berurusan dengan klien Raiola lainnya yakni Gianluigi Donnarumma. Untuk itu, Chelsea kemungkinan akan menghadapi masalah yang sama dengan klub lain yang berurusan dengan Raiola. Seperti halnya Werner dan Havertz dulu, Haaland adalah pemain yang terlalu bagus untuk dilewatkan ketika ia tersedia dan tak ada persaingan ketat untuk mendapatkannya. Tapi dampaknya untuk tim serta masalah dengan Raiola membuat semuanya serba sulit. Tapi ada banyak faktor yang masih perlu dipertimbangkan. Untuk itu, Chelsea harus berpikir 2 kali untuk datangkan striker asal Norwegia ke Stamford Bridge. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone.